Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Gimana? Sehat semua hari ini? Sehat ya. Ada yang nggak masuk teman kalian? Ada berapa? Satu. Siapa? Namanya? Ali. Sakit atau izin atau gimana? Sakit ya. Oke, yaudah kita doakan ya untuk Alif, semoga Alif cepat sehat dan bisa belajar bersama-sama. Jadi oke, kita mulai saja ya untuk pertemuan yang kedua ini. Ya, pertemuan kedua kan ya, kemarin kan kita sudah sekali ketemu. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan bahas berpikir komputasional. Ya, ini kemarin sempat saya singgung sedikit di pertemuan pertama ya. Nah, jadi untuk berpikir komputasional ini memang nanti diperlukan gitu ya dalam kita belajar informatika seperti itu. Oke, langsung aja biar kita nggak lama-lama. Ya kalau nanti mau nyatet silakan dicatat ya, untuk buku tulisnya bisa dikeluarkan ya. Ya oke. Nah ini untuk berpikir komputasional. Nah, apa sih gitu ya untuk berpikir komputasional ini? Ya, jadi untuk berpikir komputasional itu bisa dikatakan cara kita ya. Oke, untuk berusaha memecahkan sebuah permasalahan. Nah, kayak gitulah kurang lebihnya ya. Jadi nanti kita akan belajar gimana caranya memecahkan sebuah permasalahan. Emang permasalahan apa gitu kan ya? Oke, jadi gini. Ya untuk berpikir komputasional ini memang nggak harus masalah-masalah yang besar ya. Misal masalah-masalah kecil. Ya masalah kecil itu gimana? Inilah. Pernah nggak sih kalian disuruh sama orang tua kalian untuk membersihkan kamar gitu ya, atau membersihkan rumah gitu ya? Enak nggak? Iya, betul. Oke. Berat nggak? Berat banget ya kan. Apalagi kalau kita disuruhnya di hari Minggu. Ya kan, hari Minggu itu biasanya hari-hari di mana gravitasi kasur itu lebih besar, ya kan. Jadi kalau kita mau bangun dari kasur itu rasanya berat banget gitu kan ya. Oke, nah ini gimana caranya kita bisa menjadi anak yang berbakti, ya kan, untuk membersihkan kamar tadi ya. Tapi kita kita istilahnya nggak keberatan untuk melakukannya. Nah ini salah satunya ya tadi ya, kita bisa lakukan dengan, mohon maaf, dengan cara kita berpikir komputasional ini. Oke. Nah, jadi yang pertama, ada empat cara kita berpikir ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, nanti untuk yang pertama itu ada yang dinamakan dekomposisi atau pemisahan sebuah masalah kecil-kecil biar kita nggak langsung menyelesaikannya secara bersamaan, ya kan. Jadi misal itu tadi kita disuruh membersihkan rumah, ya masa sih misal tangan kanan kita pegang sapu, tangan kiri kita pegang pel gitu ya, terus kita gigit kemoceng gitu kan ya. Wah, kayak pendekar 3 pedang gitu ya kan. Disuruh kan jadi gimana gitu ya. Ya pasti kita akan melakukan sedikit demi sedikit, ya nggak sih, entah itu nyapu dulu ya kan, entah itu kita bersihkan kasurnya dulu gitu ya, atau kita tata buku-buku yang berserakan atau gimana. Nah itu ya, itu namanya adalah dekomposisi. Kita step by step, silakan. Oke, terus nanti yang kedua kita bisa selesaikan sebuah permasalahan tadi ya dengan pengenalan pola. Nah, jadi kita bisa ngelihat pola-polanya sebelumnya bagaimana, kita pelajari. Nah dari situ kita bisa cari pengalamannya seperti itu. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih rinci di belakang ya. Oke, yang ketiga nanti ada abstraksi yang menyaring informasi yang penting aja. Terus yang terakhir ada algoritma ya, atau langkah-langkah suatu penyelesaian masalah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contohnya yang dekomposisi. Nah, ini untuk dekomposisi ini memang salah satu cara ya memecahkan sebuah permasalahan yang besar ya jadi permasalahan kecil-kecil ya, kita selesaikan sedikit-sedikit. Nah, simpelnya seperti itu ya.
Ya ini jadi kalau menurut bahasa ya kan dekomposisi itu adalah proses memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami atau diselesaikan. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Oke, saya kasih contoh ya untuk masalah yang bisa diselesaikan dengan cara dekomposisi. Oke, kita menghalu dikit ya. Kita menghalu dikit. Ya kan kita menghalu. Misal aku punya uang, ya kan uangnya nominalnya segini nih. Ada yang bisa baca? Kira-kira ini nominalnya berapa ini? Ya, ada yang bisa baca? Berapa? Berapa? 700? Siapa? Boleh. Berapa? 720 juta. 720 juta 3.267 90.896 kayaknya. Belum, ya kan masih belum benar. Ya, kenapa? Ya bukan juta ini, Rek. Ya kan bukan juta ini. Oke. Nah, ini kira-kira berapa nih? Triliun, miliar atau gimana? Oke, gini ya. Nah, seperti permasalahan seperti ini ya, biar kita enak membacanya, itu kan enaknya gimana? Kita bisa potong-potong ya. Ya nggak sih? Kita bisa potong-potong, nanti dia jadi 3 angka. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini jadi contohnya ini ya. Nah, jadi kalau kita potong 3 angka kayak gini, lebih enak nggak sih bacanya? Lebih enak ya. Oke, untuk bagian depan ini dia apa? Miliar, betul. Setelah miliar, juta. Oke, setelah juta, ribu. Ya nggak sih ribu ya? Oke, habis ribu, ya ada ya rupiah ya. Iya betul rupiah. Oke, jadi kalau kita potong-potong masalah besar tadi, ya kan yang jelimet kita ngelihatnya ya ruwet gitu kan ya. Nah kalau kita potong 3 angka kayak gini, nah, bacanya lebih enak. Kira-kira berapa? Ini bacanya gimana? Boleh. 726.790.896 rupiah. Iya, pintar, betul. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat teman saya. Oke, betul, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya permasalahan yang kita bisa selesaikan dengan cara dekomposisi. Jadi kita potong masalah yang besar tadi, kita potong kecil-kecil. Biar apa? Biar enak untuk menyelesaikan atau untuk memecahkan masalahnya tadi. Oke, betul. Yo, jadi, ini bukan juta, Rek. Ini miliar ya. Ini nolnya banyak. Kalau juta itu kan aja 6 ya. Oke, gitu. Jadi kita potong 3 dan seterusnya. Ya, ini untuk permasalahan uang. Oke, soalnya bukan hanya masalah uang ya yang bisa diselesaikan dengan cara dekomposisi. Oke, nih contoh lain kayak tadi ya. Misal kita mau membersihkan kamar, jadi kita bisa dekomposisikan, kita bisa selesaikan kecil-kecil masalahnya ya. Misal mengangkat pakaian kotor dulu, gitu ya. Jadi pakaian kotornya yang biasanya nyantel di belakangnya pintu, ya kan? Ya kita ambil dulu, kita masukkan ke tempat cucian, kayak gitu ya. Oke, terus yang kedua kita mungkin bisa merapikan tempat tidurnya dulu, ya kan nyapu lantainya dulu, terus kita buang sampah atau apalah. Ya intinya kita selesaikan sedikit demi sedikit. Nah itu ya. Oke, nah ini terus lagi contoh ya kan dekomposisi untuk acara pesta ulang tahun. Nah kira-kira kalau untuk pesta acara ulang tahun kita membaginya itu bagaimana? Apa yang harus kita selesaikan dulu? Ada yang mau jawab nggak? Ya kira-kira gimana? Naira, iya Naira ya, betul ya. Oke, gimana Naira? Kalau kamu misal disuruh membuat pesta ulang tahun buat temanmu, apa yang harus kamu lakukan? Mengundang teman-teman. Betul, kita bikin undangan teman-teman. Terus apa lagi? Membuat makanan. Betul, membuat sajiannya ya, kue ulang tahunnya atau apa gitu ya. Boleh, terus apa lagi? Dekorasi. Dekorasinya, pintar. Dekorasinya kita pikirkan ya. Oke, terus apa lagi? Kuenya. Oh, kuenya. Oh, saya kue ulang tahunnya ya. Yang masa ulang tahun ya pakai kue gitu ya, pakai tumpeng ya, mungkin ya. Oke, ya betul, kayak gitu ya. Nah itu namanya adalah dekomposisi. Kita memotong sebuah masalah gitu ya, yang besar jadi kecil-kecil. Ya pintar, betul. Jadi nanti kita bisa itu tadi ya. Yo, atau mungkin ini ya. Ya memang
Apakah dekomposisi ini harus urut? Enggak harus urut. Yang penting kita bisa selesaikan mana yang lebih prioritas atau mana yang lebih bisa diselesaikan dengan mudah, gitu ya. Mana yang nanti aja deh, ini bisa kita selesaikan belakangan, gitu ya. Intinya kita selesaikan permasalahan sedikit-sedikit, jangan langsung semuanya. Nah itu ya. Oke, itu artinya kita harus pikirkan dulu ya. Ya misal tadi ya ulang tahun ya, kita misal tentukan tanggalnya dulu, kapan kita rayakan ya kan, waktu malam Minggu atau malam Jumat atau malam ya malam Jumat. Nah kan ulang tahunnya bisa kapan aja ya kan. Oke. Nanti ya. Nah, jadi bisa membuat daftar tamunya siapa aja yang diundang, betul kata Naira tadi ya. Oke, kita juga bisa menyiapkan tema ya kan, menentukan tema, pesan kue ya kan, menyiapkan dekor. Ya macam-macam ya, banyak nanti caranya gitu ya. Oke. Contoh lagi. Ini dekomposisi tentang berangkat ke sekolah. Ya kan, masalahnya misal ya kita harus berangkat tepat waktu. Nah, kira-kira kita harus menyiapkan apa? Ya coba lah, ya kan gantian. Gimana kira-kira? Kalau kamu biar bisa datang tepat waktu, ya kan? Bangun pagi. Pintar, bangun pagi. Terus? Apa lagi? Mandi. Pintar. Menyiapkan buku. Oke, bagus. Siapkan pelajarannya ya. Terus apa lagi? Memakai sepatu. Oh, seragamnya, betul. Seragamnya dipakai. Habis itu berangkat. Betul, gitu berangkat. Oke, keren. Kita kasih tepuk tangan dulu ya kan, biar semangat. Ya, betul kayak gitu ya. Ah, ini berarti iya, siapa tuh namanya kok lupa aku ya. Maaf. Ya, itu kelihatannya nggak pernah terlambat ya kan, karena sudah terbiasa untuk mendekomposisikan sebuah masalahnya ya kan. Oke, keren ya kan. Ini ya bangun tidur tepat waktu, betul, pintar ya, pagi-pagi ya. Kalau bisa subuh udah bangun ya kan, sholat, mandi, terus habis gitu menyiapkan apa yang mau dibawa ya kan. Ya mandi, berpakaian, sarapan, ngecek isi tas ya kan, betul tadi ya. Jadi apa aja nanti pelajaran hari ini yang dibawa gitu kan, terus kita bisa langsung berangkat ya kan. Ya betul. Ini untuk dekomposisi. Oke, sampai sini wes, ada yang mau kalian tanyakan nggak untuk dekomposisi ini? Nggak ada ya, paham ya? Oke, itu ya. Jadi dekomposisi adalah cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan apa ya, dipotong-potong, dibagi-bagi ya. Nah itu biar ya tujuannya tetap sama ya, tujuannya kita menyelesaikan semua masalahnya. Cuma biar nggak terlalu berat ya kan, kita selesaikan sedikit demi sedikit. Oke, pintar. Oke, kita lanjut ke cara kedua, yaitu pengenalan pola. Nah, ini jadi pengenalan pola itu nanti adalah kemampuan ya kan untuk mengenali pola atau kesamaan dari suatu masalah agar kita bisa menyelesaikannya lebih cepat dan efisien. Oke, maksudnya gimana gitu ya? Ya, maksudnya gini, kita kasih salah satu permasalahan ya. Misal ya, nah ini kita misalin ya. Oke, misal kalau kamu pengen gitu ya jualan di bulan Ramadan. Sorry, Muslim semua kan ya? Oke, sip, bagus. Ya, oke. Jadi misal kita mau jualan di bulan Ramadan. Nah, kira-kira kalau kamu mau jualan di bulan Ramadan, itu jualan apa? Biar laku. Boleh, Rehan. Apa Rehan? Oke. Jualan apa kamu, Rehan? Es teler, kurma. Oh iya, betul. Terus apa lagi? Terus gorengan. Terus sama manis-manisan lainnya. Oke, jajan-jajan manis lainnya gitu ya. Kira-kira kenapa kok harus jualan gorengan? Kalau gorengan di bulan Ramadan itu emang lebih laku. Kenapa? Karena goreng ya. Oh iya betul, karena buat takjil ya. Oh betul, ya jelas gorengan digoreng dong Gwen ya kan. Ya tapi jadi tadi ya kan bisa buat takjil, ya kan bisa buat ya apa ya, ya cemilan-cemilan kayak gitu ya. Ya betul, jadi itu akan lebih laku daripada misal kita di bulan Ramadan kita jualannya bendera merah putih ya kan. Gak nyambung ya kan. Ya tapi kalau ya bisa aja ya kalau Ramadannya Agustus ya. Betul, bisa. Oh ya kalau besok ya kan bulan depan Agustus kayak gini, memang yang laku itu adalah jualan bendera ya kan, jualan misal alat-alat lomba gitu ya, itu mungkin akan lebih laku. Nah itu artinya apa? Artinya kita bisa mengatasi sebuah permasalahan dengan melihat sebelum-sebelumnya. Nah kira-kira itu sebelumnya itu lakunya bagaimana sih gitu ya. Jadi itu pengenalan pola ya, pengenalan pola. Jadi sebelumnya itu kira-kira kalau ada situasi seperti ini
itu penjelasannya bagaimana. Oke, contoh lagi ya, untuk pengenalan pola. Nah ini contoh lagi untuk kasus cuaca. Nah kalau cuaca, ya misal ya langit itu tiba-tiba gelap, ya kan tiba-tiba mendung, ya kan angin kenceng gitu ya. Nah itu kira-kira mau apa? Betul, mau terjadi hujan. Meskipun kadang ya kan mendung belum tentu hujan. Ya kan paling enggak minimal ya kalau kita udah tahu itu mendung, kita kan harus menyiapkan diri, betul, menyiapkan misal payung atau jas hujan atau apa gitu kan ya, supaya apa? Betul, sedia payung belum hujan ya kan biar gak kehujanan. Ya itu tadi ya. Jadi kita bisa ngelihat pola-pola sebelumnya. Kalau cuacanya kayak gini, apa yang harus aku lakukan? Gitu ya. Kalau nanti kondisinya seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Ya dengan melihat histori atau kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, kayak gitu. Oke, contoh lagi ya. Misal ini tentang jadwal pelajaran. Ya misal hari ini, ya kan hari ini hari apa nih? Rabu ya. Oke, misal hari Rabu ada pelajaran IPA. Nah, kira-kira kamu akan menyiapkan pelajaran apa? Betul, IPA gitu kan ya. Kan nggak mungkin ya. Dari Rabu ada pelajaran IPA, tapi aku masukkan pelajaran IPS, ya kan ngawur gitu. Iya betul, mabuk orang ya. Betul gitu ya. Jadi itu ya kita harus menyiapkan sesuai dengan pola sebelumnya. Kita bisa melihat jadwal sebelumnya atau bagaimana. Kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh untuk pengenalan pola di ini ya, pendidikan ya. Ya, kalau di bidang teknologi emang apa sih fungsinya gitu ya untuk pengenalan pola ini? Banyak. Ya, salah satunya misal ya ini ya untuk mengenali wajah kita. Ya misal kita mau buka kunci HP gitu kan. Betul, Face ID gitu ya. Itu kan kadang HP-HP sekarang itu kan yang canggih-canggih. Ya sorry HP ku kentang ya. Ya mohon maaf. Ya kalau HP-HP yang gitu kan kadang kita tinggal lihat HP-nya itu otomatis akan terbuka. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita mengenalkan pola wajah kita ke HP kita. Gitu ya. Jadi kita kenalan dulu. Apa kabar gitu ya. Oke, kita kenalan. Ya nanti kalau dia udah kenal gitu ya, maka dia akan tahu, oh ini pemiliknya, HP-nya akan terbuka. Gitu ya. Tapi kalau orang lain yang lihat, nah itu dia nggak kenal, nah, maka dia nggak terbuka. Salah satunya seperti itu ya. Atau gini, kamu pernah nggak sih, misal lagi searching-searching di Shopee atau Tokopedia, gitu ya, misal aku mau cari sepatu, gitu ya, di Shopee atau Tokopedia. Nah tiba-tiba, misal ya, kamu buka Instagram atau buka TikTok. Nah kadang-kadang muncul iklan-iklan tentang sepatu. Pernah nggak kayak gitu ya? Padahal kan kita nggak cari sepatunya tadi itu di TikTok. Gitu ya. Kita nggak cari sepatunya tadi di Instagram. Tapi kenapa kok Instagram sama TikTok itu tahu kalau kita itu lagi butuh sepatu? Pernah kayak gitu nggak? Pernah ya? Oke. Nah itu kok bisa? Nah itu tadi. Karena memang sistem itu belajar mengenali pola-pola. Kira-kira itu kita itu sering searching tentang apa sih? Gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita sering searching seperti itu, maka semua sosial media, semua aplikasi yang ada di HP-mu itu akan mengenali pola kalian. Nah, itu salah satunya ya tentang pengenalan pola. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini yuk. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, tak kasih permainan. Oke, kita mainan tebak gambar. Kira-kira kalau nanti aku punya gambar seperti ini, ya kan ini ada gambar bunga. Kira-kira gambar bunga yang sebelah kanan sendiri itu berapa? Boleh. Apa? 4. Ya, ada teriak-teriak. 4. Apa excited? Warnanya apa? Warnanya apa? Orange. Ini warna apa? Kuning ya? Ini kuning, ini pink, ini kuning. Nah, kira-kira di sini apa? Pink. Pink. Kenapa kok kamu bisa ngomong kalau ini pink? Betul, karena dia udah muncul 2 kali dan kita bisa lihat pola sebelumnya ya. Oke, karena pola sebelumnya itu dia kuning, pink, kuning, maka berikutnya akan pink. Gitu ya. Terus kalau kita lihat ini urutan jumlahnya, ya kan habis 1, 2, 3 pasti berikutnya 4. Pintar. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini salah satu cara penyelesaian masalah dengan cara pengenalan pola. Betul, keren. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya kan. Iya, biar semangat. Iya, semangat pol aja ya kan ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita mainan lagi. Nah, sekarang kalau angka.
Ada yang bisa memecahkan masalahnya nah ini? Masih tentang pengenalan pola ya? Boleh. Berapa Bisma? Bima. Bima, nggak pakai S, sorry. Iya, nggak pakai S yang mana? Oh, saya nggak pakai S. Gimana? 17, Pak. 17? Iya. Wih, keren. Kok bisa? Karena itu selisih 3. Selisih 3? Iya. Oke, keren, betul. Ya, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11. Iya, pintar. Ya, jadi nanti di sini jawabannya 17. Wih, keren. Gimana, bagus. Oke. Mau lagi mainan? Mau, oke. Lanjut lagi ya. Oke, kita main-main ya. Masih tentang pengenalan pola ya. Nah, sekarang agak sedikit level up ya kan, levelnya dinaikkan. Oke, di sini aku punya lingkaran-lingkaran ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya gambarnya ya. Oke, jadi di sini aku punya berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 lingkaran. Kita tambah sama 6 lingkaran di sini. Itu hasilnya 6 lingkaran sebelah sini. Nah, kira-kira kalau nanti lingkarannya tak ubah, yang putih sama hitamnya itu tak ubah seperti ini, sama ini, kira-kira nanti sebelah sini yang hitam ada di nomor berapa dan yang putih di nomor berapa? Ayo, kira-kira gimana ayo? Oh gitu ya? Oke, kira-kira gimana nih? Kira-kira yang hitam di nomor berapa aja? Ya, kenali pola yang atasnya ya. Kamu akan bisa menemukan yang bawahnya. Atau tak kasih clue lagi. Ya kan? Lihat per masing-masing lingkaran. Jadi misal pojok kiri atas, ini kan hitam. Ini putih. Maka dia gimana? Hitam. Oke, kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, udah. Oke, gimana? Yang di situ yang hitam ada di nomor 145, yang putih di 236. 236 putih, 145 hitam. Heeh. Masih belum betul. Masih belum betul. Ayo, gimana ayo? Kira-kira hitam di nomor berapa? Boleh. Gimana? Hitamnya Hitam di nomor 426. 426. Biru di 15, putih di 153. Masih salah. Ayo, kira-kira mana ayo? Hitamnya di nomor berapa? Putihnya di nomor berapa? Masih salah. Sudah. Ini aja sebelahnya aja, ya kan? Gimana? Hitamnya di 264, putihnya 153. Kenapa gitu? Karena itu sending. Itu yang nomor 1 kan hitam. Yang nomor 2 kan putih. Jadi Yang nomor dibalik. Putih. Iya. Ini hitam. Iya. Kalau ini kan hitam terus hitam, berarti di sini apa? Putih. Putih. Iya. Terus kalau ini putih, berarti nomor 2-nya apa? Hitam. Hitam. Masih salah. Oke, gimana yuk? Ada yang bisa nemu nggak polanya? Bentar, boleh. Gimana? Yang putih di nomor berapa aja? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang hitam 4, 5, 6. 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3 putih, 4, 5, 6 hitam. Iya. Kenapa gitu, Mara? Nggak tahu cara jelasinnya. Dia tahu cara jelasinnya. Tapi kamu tahu ya. Jadi ini putihnya di atas, hitamnya di bawah. Gitu. Iya. Kenapa? Aku lihat patternnya itu kalau putih sama persamaannya putih Ya, yang sama atas ya? putih itu Putih. jadi putih. Terus Kalau putih sama hitam jadi putih hitam. sama hitam jadi hitam. Iya. Oke. Kalau hitam sama hitam Putih. jadinya Putih. putih. Oke, kita buktikan ya. Iya, oke, keren. Betul, ya gitu ya. Betul, jadi polanya, patternnya ya. Jadi dari atas itu kan kalau ini warnanya beda ya. Hitam sama putih, jadinya kan dia hitam gitu ya. Tapi kalau nanti hitam, masih sama ini ya. Hitam sama hitam, ya kan dia jadinya putih. Ya kalau putih sama hitam, itu jadi hitam. Artinya kalau dia warnanya berbeda, jadi akan jadi hitam gitu ya. Tapi kalau warnanya dia sama, itu akan jadi putih. Nah, itu ya. Ini salah satu contoh kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan melihat pola sebelumnya. Itu bagaimana? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Ya kan, kita lanjutkan ke
pola ketiga, ya kan? Cara ketiga untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, kita pakai yang namanya abstraksi. Ya, abstraksi ya, bukan atraksi ya. Ya, sirkus kalau atraksi ya. Oke, abstraksi ya. Oke, abstraksi itu adalah kemampuan untuk memilih informasi yang penting aja, gitu ya, dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting, ya, saat menyelesaikan masalah. Oh ya bisa. Oke, contohnya. Oke, tak kasih contoh ya, biar bisa. Nah, ini contohnya, misal ya, yuk, kita lagi menyiapkan pelajaran. Nah, kayak tadi ya, misal hari ini lagi ada pelajaran IPA. Nah, maka untuk pelajaran IPS atau matematika yang nggak ada di hari Rabu, dibawa nggak kira-kira? Nggak usah. Nah, itu namanya abstraksi. Jadi kita hanya membawa sesuatu yang penting-penting saja. Gitu ya. Jadi kita hanya memikirkan yang penting-penting saja. Yang nggak penting gimana? Nggak usah dipikirin. Gitu ya. Kita tinggal aja. Gitu ya. Jadi misal ini ya. Jadi kamu hanya membawa buku atau alat tulis sesuai jadwal aja. Ya tidak perlu bawa semua buku atau barang yang tidak diperlukan di hari itu. Nah, itu contoh abstraksi. Jadi kita hanya memikirkan yang penting-penting aja. Oke, contoh kedua, ya untuk abstraksi ya. Misal kita lagi nonton film, kita spoileri teman kita. Ya, itu hal yang paling gitu ya, diharamkan bagi pecinta film ya. Spoiler ya gitu kan nggak boleh sebenarnya ya. Iya iya, benar. Ya, jadi tapi kalau kita mau spoiler, kira-kira kita menceritakan semua kejadiannya atau enggak? Enggak, pasti kita hanya menceritakan yang penting-penting aja. Ya kan, misal, oh musuhnya pakai apa itu namanya, baju warna merah dengan gambar balerina cappuccina, kan nggak penting, ya kan? Yang penting adalah musuhnya tadi itu bagaimana dia ngelakuin apa gitu kan dia. Nah itu, jadi untuk detail-detail kecilnya kita nggak perlu jelaskan. Nah itu artinya apa? Artinya adalah kita menyingkirkan hal-hal yang tidak terlalu penting di situ. Jadi kita hanya menceritakan yang bagian penting-penting aja. Oke, itu contohnya abstraksi ya, contohnya abstraksi. Oke, kita lanjutin ya untuk contoh abstraksi berikutnya ya. Oh sorry, ini mainan lagi nih. Oke, kita main-main lagi ya. Nah, di sini aku punya sebuah peta. Ya, peta ya. Oke, anggap aja ini aku ya. Anggap aja ini aku. Ya kan. Ya udah, angguri. Aku minta bantuan satu orang. Siapa yang mau ke depan? Bima. Boleh Bima. Oke, boleh Bima. Oke, kita main-main dikit Bima. Jadi gini permainannya ya. Tak sebutkan nanti di sini kan ada beberapa tempat kan. Ada rumah sakit, ini sekolah, ini pom bensin, ini pemadam kebakaran, ini bank, ya sama satu lagi stasiun. Nah, nanti Bima tak bisikin posisiku ada di mana, gitu ya. Nah, nanti Bima tugasnya menyampaikan ke kalian, ngasih apa ya, arahan biar kalian tahu nanti posisiku lagi ada di mana. Ya kan, ya gitu ya. Ya misal aku ngomong aku lagi di stasiun, nah nanti Bima menginstruksikan ke kalian gitu kan ya, belok kanan belok kiri sembarang lah, nanti terserah Bima gimana instruksinya. Nah nanti kamu tebak kira-kira aku ada di mana, kayak gitu ya. Oke, tahu ya permainannya ya. Oke sih, habisi Bima ya kan. Gimana ya? Gimana, Pak? Oke, silakan. Gimana? Belok kiri. Iya, sorry. Pakai ini. Baik. Ini posisiku ada di sini. Ya. Sini kan kita belok ya. Terus lurus sampai di sini ke kanan. Gimana, Pak? Dari sini kita ke sini. Oh, iya. Ngomong aja. Kita kan dari di perempatan, belok kanan, belok kiri, lurus. Terus. Boleh. Itu semangat. Ya, gimana? Stasiun. Ya, betul, stasiun. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya, benar. Iya, ternyata Bima ini ya punya bakat untuk jadi Google Map, ya kan? Oke, dia kan bisa mengarahkan, ke jalan yang benar. Iya betul, aku ada di stasiun. Oke, kalau kita lihat dari pengarahan Bima tadi, Bima hanya menjelaskan tentang arah-arahnya aja, kalian udah tahu, gitu ya, tanpa perlu Bima menjelaskan rumah sakit itu di mana, gitu ya, sekolah di mana, pom bensin di mana, ya hanya menjelaskan arahnya,
Siapa tadi namamu? Kok aku lupa sih. Siapa namamu? Nizam. Iya, sorry Nizam. Ya, kita masih 2 kali ketemu Nizam ya. Iya, belum hafal aku. Ya betul. Nizam bisa menentukan gitu ya, bisa menebak ya, bisa menebak posisiku ada di mana. Oke, artinya apa? Artinya kayak pom bensin ya kan, pemadam, terus rumah sakit dan lain-lainnya, itu adalah sebuah abstraksi, nggak perlu gitu ya. Jadi kita nggak perlu menjelaskan yang tidak perlu kayak gitu ya, itu abstraksi. Jadi kita cukup menjelaskan arah-arahnya aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oh ya, terima kasih Bima, bisa duduk lagi. Oke. Ya oke, itu ya, itu udah abstraksi ya. Kita lanjutkan lagi kita berikutnya yang terakhir ya, yaitu algoritma. Nah, kalau algoritma itu apa? Algoritma itu adalah kita menyelesaikan suatu masalah secara berurutan. Ya berurutan, harus urut gitu ya. Oke, step by step, betul. Misal aku mau masak mie goreng, kira-kira aku harus menyiapkan apa dulu? Air. Pasti, panci. Oh ya betul, beli minyak dulu. Kalau nggak beli minyak ya apa? Iya, gasnya betul. Kayak gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan, ya kan? Kita dikomposisikan tadi. Kalau itu dikomposisi ya. Kalau algoritma itu harus urut. Jadi misal kita buka minyak, ya kan? Sorry, kita didihkan airnya dulu. Ya kan nggak mungkin kan airnya nggak mendidih, kita masukkan minyak kan nggak bisa. Gitu ya. Jadi kita harus mendidihkan airnya dulu, baru kita masukkan minyak, kita kasih bumbu, ya dan sebagainya. Intinya harus urut lah. Nah itu namanya algoritma ya. Kalau dekomposisi tadi nggak perlu urut, tapi kalau algoritma harus urut. Oke, contoh lagi ya. Contoh lagi, misal kita mau WA-an sama teman kita, ya kan kita kirim pesan. Oke, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Lain dong, jangan rehan terus. Gimana gue? Kira-kira gimana? Kamu oke? Kira-kira urutan apa yang harus kamu lakukan biar kamu bisa ngirim WA sama teman? Ngecek internet. Cek internet. Terus habis itu Eh, buka WA. buka WA-nya, pindah. Terus habis itu Ngechat. ngechat. Iya, terus habis itu sebelum ngechat kita harus ngapain dulu? Mengetik. Iya, woi. Cari nama dulu dong, betul. Cari nama teman kita dulu. Masa asal kirim ya kan? Kalau kirim ke daftar. Ya, terus habis itu Eh, pencet. iya betul, pencet kirim, iya pintar. Oke, betul. Nah itu artinya di situ kita menyelesaikan masalahnya secara berurutan ya atau algoritma. Ya benar. Oke, jadi kita harus buka dulu ya pesan WA-nya ya. Sorry, aplikasinya. Maaf, aplikasinya kita buka dulu. Terus kita pilih kontak teman kita baru ketik pesannya apa ya kan, baru kita pencet kirim. Nah itu namanya algoritma. Oke, contoh lagi ya, bikin jus ya. Bikin jus ini kira-kira gimana? Beli buah, bener. Gimana? Boleh. Beli buah. Terus habis itu. Kupasin buahnya. Iya betul, jangan lupa dikupas. Betul, buahnya harus dikupas. Terus habis Habis itu itu di blender. di blender, betul, masukkan blender. Terus Yuk dituang ke gelas. oh iya dikasih, iya nggak dikasih gula ya, kasih gula nggak dikasih air. Ya wes, oke, boleh, benar. Ya kayak gitu ya. Nah itu artinya kalau kita mau bikin jus pasti harus berurutan. Nah itu ya yang penting ya. Jadi algoritma itu intinya kita menyelesaikan sebuah permasalahan secara urut, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya, jadi misal lagi ya, misal kita mau pakai sepatu sekolah. Nah, kira-kira urutannya gimana? Pakai kaos kaki dulu, betul ya kan? Pakai kaos kaki, ya iya dong harus punya sepatu dong, betul harus punya kaki juga ya mas. Maksudnya ya kita pakai kaos kaki dulu, ya kan? Kita pakai kaos kaki dulu, kita pakai depan seragam, sepatu seragam, ya betul. Itu artinya kita harus berurutan kan, nggak mungkin kan kita pakai sepatu dulu, habis itu kita pakai kaos kaki, ya kan nggak mungkin, iya benar. Molor dong ya kan. Oke, kita ke ini. Kira-kira kalau untuk ini pelajaran ya. Misal kita disuruh menghitung luas persegi panjang. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk bisa gimana? Ya, nggak apa-apa. Mencari rumus. Betul. Terus habis itu. Terus mencari apa ya, sisi-sisinya. Ya, terus sisi-sisinya dicari dulu, panjangnya, lebarnya Ya, gitu ya. Terus habis itu. Terus dihitung.
Dihitung, dimasukkan ke rumus. Betul. Iya, pintar. Terus dihitung ya. Oke, keren, betul. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini salah satu kita memecahkan masalah dengan cara algoritma, gitu ya. Jadi kita ambil nilai panjangnya dulu, ya kan, lebarnya, terus habis gitu kita kalikan, ya kan, rumusnya luas persegi panjang itu kan apa? Iya betul, P kali L ya. Terus kita tulis hasilnya. Oke, seperti itu ya. Oke, udah selesai nih. Oke, kira-kira sampai sini yuk. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh, sorry, ini ada lagi. Oh ya, ini Superman sebelum kenal algoritma ya. Nah, kostumnya kayak gini. Setelah kenal algoritma lah, kostumnya jadi bener ya. Ya. Jadi nggak urut ya kan, pakainya nggak urut ya. Nah, kayak gitu. Jadi oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya bagikan. Ini ada sedikit LKPD yang harus kalian kerjakan, gitu ya. Sesuai dengan kelompok yang sudah kemarin dibentuk ya. Oke, silakan bisa bergabung bersama kelompoknya. Ya. Yo, boleh bebas, boleh pindah posisi. Ya, boleh. Boleh geser.
Oke, sudah semua ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah. Gimana untuk materi kita hari ini? Kira-kira. Oke. Ya, jadi itu tadi ya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, memang kita harus melakukan ya step by step. Betul. Kita harus memikirkan langkah demi langkah. Ya, ada 4 pola pemikiran tadi ya. Yo, dengan diharapkan ketika kalian bisa menerapkan 4 cara berpikir tadi, itu nanti kalian bisa lebih kritis lagi ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.